Sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah, kita lanjut buka halaman 24 kitab Irsyadul Murid. Di sini menerangkan cara mengukur jarak satu tempat ke tempat lainnya. Contoh yang ada di kitab ini, cara mengetahui jarak antara Sampang dengan kota Makkah. Rumus-rumus yang dipakai ini, rumus-rumusnya. E, M, KM. Ini kemarin kita sudah menghitung arah kiblat. Kemudian setelah arah kiblat, ketemulah azimut kiblat. Ada yang namanya azimut UB, utara barat, BU, barat ke utara, ke arah kiblat, UTSB. Kemudian menghitung rosdul kiblat, bayang-bayang kiblat, bayang matahari yang mengarah ke arah kiblat. Ini jamnya WIB. Ini tengah malam ini. Kalau yang ini siang, 11 siang. Untuk mengetahui jarak antara dua tempat, rumus yang dipakai ialah ini. B5 dikurangi B84. Apa maksudnya yang di sini? Mengetahui lebih dahulu selisih bujur antara markas dengan Ka'bah. Ini B5 ini adalah bujur dari kota Surabaya. B84 isinya bujur dari Ka'bah. Hasilnya ialah 72 derajat. Kemudian rumus selanjutnya, ini rumus yang dimasukkan di B104. Degres akos. Di sini cos min 1 menjadi degres akos, kurung buka, sin, lintang tempat kali sin, lintang Ka'bah, ditambah cos, lintang tempat, kali cos, lintang Ka'bah, kali cos, E. Kemudian enter kalau sudah. Yang di bawah ini sudah berbentuk kilometer. Nah, seperti ini sudah berbentuk km, kilometer. Nah, di sini rumus-rumusnya. km, kilometer. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah, setelah mengetahui jarak antara satu kota ke kota lainnya, di sini yang diukur adalah jarak antara kota Mekah dengan markas. Sekarang kita untuk mengetahui selisih jam antara Ka'bah dengan markas Surabaya. Cara menghitung selisih jam ialah B5 bujur markas atau BT bujur tempat dikurangi bujur Ka'bah kurung tutup dibagi 15. Ini sudah berbentuk jam. Berapa jam selisihnya? Coba saya kopikan rumus di atas biar diketahui berapa jamnya.
selisih jam antara Ka'bah dengan markas, dengan Surabaya, yaitu 4 jam lebih 51 menit. Lanjut, sudah mengetahui selisih jamnya. Sekarang kita cara mengetahui selisih deklinasi dengan lintang Ka'bah. Apa manfaat mengetahui selisih deklinasi dengan lintang Ka'bah? Ini agar kita tahu posisi matahari dengan lintang Ka'bah, berapakah selisihnya. Pada saat selisih itu paling kecil, 0 derajat, maka pada saat itu matahari melintas di atas Ka'bah. Berarti saat itu matahari melintasnya di atas Ka'bah. Coba ini selisihnya cukup jauh. Karena pada saat ini yang dipakai menghitung tanggal berapa? Tanggal 14 Oktober 2004. 14 Oktober 2004. Nanti pada saat tanggal matahari tepat di atas Ka'bah, itu bisa dinamakan Yaumu Rosdil Kiblat, hari tepat matahari di atas Ka'bah. Ini karena diketahui dari selisih deklinasi dengan lintang Ka'bah. Kemudian yang di bawah ini adalah selisih deklinasi dengan lintang tempat. Untuk mengetahui apakah matahari tepat di atas markas. Kalau di sini hanya mengukur deklinasi dengan lintang Ka'bah saja. B1 ini deklinasi dikurangi lintang Ka'bah. Kemudian kalau yang di bawah ini deklinasi dikurangi lintang tempat. Ini 1 derajat, min 1 derajat. Berarti pada tanggal ini matahari tidak jauh dari kota Surabaya. Maksudnya hampir ada di atas kota Surabaya. Selisihnya hanya 1 derajat. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah, sekarang coba kita membuat satu kesimpulan. Di sini saya membuat satu kesimpulan, membuat jadwal waktu sholat wilayah Surabaya dan sekitarnya untuk di-share ke grup-grup WA dan lain-lainnya. Tulis saja jadwal waktu sholat wilayah Surabaya, ini markas yang dihitung tadi, bisa juga diganti dengan yang lain-lainnya. Kemudian harinya disesuaikan hari apa pada tanggal tersebut. Cara untuk mengetahui hari apa pada tanggal tersebut, karena di sini ada tanggal 14 Oktober 2004. Ini tepatnya hari apa? Dihitung semuanya sampai pada JD, Julian D. Ini kemarin semua sudah dihitung. Setelah ketemu sampai JD, dari JD inilah kita mengetahui hari pasaran, harpas, dan lain-lainnya. Sekarang cara menghitung dari JD sampai ke hari. Kita
Kita tulis di sini hari. Cara mengetahui hari ialah JD lebih dahulu. Ini JD diambil depannya saja sama dengan INT JD B15. Kemudian saya tambahkan 17. Ini bisa saja disesuaikan. Bisa 16 atau lain-lainnya. Kemudian setelah JD ini saya tambah 17. Ini cara mengetahui harinya. Hari jumlah maksimalnya hari ada 7. Maka di sini dikali 7. B112 dikurangi INT kurung buka B112 dibagi 7 kurung tutup dikali 7. Maka hasilnya ialah angka 5. Angka 5 ini dihitung dari hari Ahad. Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Angka 5 ini berarti hari Kamis. Bagaimana agar angka 5 ini menjadi nama hari? Maka harus dikasih rumus ini sama dengan IF jika B113 ini sama dengan 0. Jika di angka 5 ini 0 nilainya, maka itu hari Sabtu. Sabtu itu hari ke-7 sama juga 0. Kalau tidak 0, maka ada pilihannya. Kalau sisanya 1, hari Ahad, sisa 2 Senin, dan seterusnya. Ini adalah rumus yang dipakai agar angka 5 ini otomatis menjadi nama hari. Lanjut. Untuk mengetahui pasaran. Rumusnya hampir sama dengan cara mengetahui hari. Hanya saja kalau pasaran angka maksimalnya ini 5. Maka dari itu di sini dibagi 5 kemudian dikalikan 5. Tetap rumusnya hampir sama, yaitu sama dengan B112 ini dikurangi INT B112 dibagi 5 kurung tutup dikali 5, maka ketemulah angka 4. Angka 4 ini dihitung dari mulai legi, paing, pon, wage. Berarti angka 4 ini adalah wage. Cara membuat rumusnya ini. Sama dengan IF B115. Angka 4 ini. Apabila angka 4 ini nilainya 0, maka itu kliwon. Kliwon adalah pasaran tertinggi. Kalau dihitung dari legi. Kalau sisa 1, maka legi. Kalau sisanya 2, maka paing sisa pembagian ini. Maka dari itu sudah diketemukan pada tanggal 14 Oktober 2004, yaitu hari Kamis, wage. Sekarang agar bulan 10 tadi, bulan, nama bulan ya, cek di atas tadi ya ini, angka 10 ini bisa otomatis menjadi nama bulan. Harus kita buatkan lebih dahulu rumus-rumusnya. Rumus membuat nama bulan. Angka 10 tadi agar supaya menjadi nama bulan. Oktober kalau 10. Cara membuat rumusnya seperti ini. Langsung saja sama dengan cos. Ini tadi nilai dari bulan, yaitu tadi bulan 10. Kalau bulannya itu 1, maka Januari. Kalau nilai bulan tadi 2, maka Februari. Karena tadi nilai bulannya itu 10, maka Oktober. Oktober ini ada di valu 10.
Ini adalah rumus membuat nomor bulan menjadi nama bulan. Sekarang hari pasaran, tanggal, bulan, dan tahun kita jadikan satu di sini. Tinggal menjadikan satu seperti ini. Kamis, Wage, 14 Oktober 2004. Rumusnya seperti apa di dalamnya? Ini sama dengan B114. Ini nama hari. Ini. Kemudian dan petik 2 spasi petik 2 dan B116. Ini nama pasaran. Kemudian dan petik 2. Ini ada komanya. Agar ada komanya antara hari pasaran dengan tanggal. Kemudian ini B8 ini nih tanggal. B117 ini nama bulan. Kemudian B10 ini adalah tahun. Maka dari itu di sini sudah menjadi tanggal hari pasaran, tanggal, bulan, dan tahun. Apabila ini tanggalnya di atas dirubah, maka otomatis di sini ikut berubah. Otomatis. Kemudian itu tadi di-copy ke sini. Atau dikasih rumusan seperti ini. Sama dengan petik 2 hari spasi petik 2 dan B119 yang baru saja kita buat. Kemudian di enter. Maka di sini ada hari Kamis Wage 14 Oktober 2004. Selanjutnya di sini membuat satu kesimpulan, yaitu tengah malam. Di sini sama dengan berapa tengah malamnya? Kita lanjut. Di sini tinggal mengambil dan dikasih dan menghitung tengah malam. Jam berapa? Saya cari nisfulail tengah malam. Nah, ini ada nisfulail di sini. Berarti kita ambil ke D80. Nah, ini tadi nisfulail D80. Agar di sini ada WIP-nya, langsung saja kita buatkan rumus di sini. WIP ini. Kemudian enter. Maka di sini sudah jelas. Ketahui tengah malamnya pukul 22 lebih 37. WIP 55 WIP. Kemudian di sini kita masukkan rumusnya hasil hitung dari imsak. Dan kita kasihkan kemudian cari imsak. Isya, subuh, imsak. Nah, ini imsak. Enter. Nah, ini sudah jadi waktu imsak. Nanti terakhir saja dikasih WIP-nya. Sekarang kita masukkan jamnya lebih dahulu. Sama dengan petik 2, sama dengan petik 2, dan ambil waktu subuh sekarang. Subuh di manakah? Maghrib, isya, subuh ini. Ada di D64. Enter. Waktu terbit matahari. Dan kita cari
terbit, subuh, imsak, tuluk, ini terbit matahari. Enter. Kemudian waktu duha. Dari waktu duhanya. Duha. Enter. Dari waktu duhur. Ini duhur. Duhur wib. Enter. Asar. Asar wib. Enter. Maghrib. Maghrib wib. Isya. Isya. Enter. Kemudian di sini kosong dihapus saja sama dengannya. Yang di bawah ini rosdul kiblat. Kita cari hasil hitung kemarin rosdul kiblat. Ada di bawah sendiri ya. Ini UTSB azimut berarti ini rosdul kiblat. Pakai yang bayang satu saja. Yang sering dipakai untuk di wilayah WIB, wilayah Indonesia bagian Barat. Kemudian yang terakhir di sini adalah azimut kiblat. Azimut kiblat tadi yang kita masukkan azimut kiblat yang UTSB, yang ini saja. Boleh saja yang lain, terkadang yang BU yang dimasukkan. Tapi saat ini saya ingin memasukkan yang UTSB. Enter. Nah, di sini sudah terlengkap kesemuanya. Tinggal mengasih WIB saja di atasnya ini. Nah, ini sudah ada rumus WIB-nya, maka dari itu akan saya kopikan rumus yang di atas ini. Saya blok di sini. Saya Ctrl C. Kemudian saya letakkan di sini. Saya paste di sini. Maka otomatis akan jadi angka WIB-nya. Ini kalau di-share ke WA, ini tidak baik ini. Seperti ini. Karena di sini tidak seimbang. Lebih panjang yang atas. Agar sama bagaimana? Berarti di sini perlu adanya rumus yang dirubah. Yang dirubah itu rumus yang ada di jam. Coba cek. Rumus yang ada di jam mulai yang paling atas. Saya cek rumusnya. Nah ini H ini diganti menjadi 2 hanya HH. Seperti ini. Jika nanti seperti angka 3 maka menjadi 03. Ya seimbang. Saya copy, saya tekan ke tempat-tempat yang lainnya. Biar rumusnya banyak yang berubah.
3 menjadi 0,3. 5 menjadi 0,5. Duha ini Rosdul kiblat, bayang kiblat. Coba sekarang kita cek apakah sudah rapi tampilannya. Sudah di sini, sudah rapi semuanya tampilannya. 03. Ini kalau untuk di-share di WA nanti akan rapi hasilnya. Oh, tidak bisa ya langsung seperti ini. Berarti kita mengambil rumusnya saja. Yang harus kita ambil adalah rumus with ini saja. Kita tekan di sini, enter. Tekan di sini, enter. Tekan di sini, enter. Sudah jadi semuanya. Terkadang di sini juga masih kurang rapi, walaupun di belakang ini sudah rapi. Cara merapikannya lagi yang di sini. Yang ada di H ini harus diatur dengan spasi yang sama sampai ke bawah. Seperti ini, spasinya harus sama. Ini cara mengatur kerapiannya semuanya. Kalau ini spasi ini tidak diatur, maka tidak akan rapi. Coba kalau sudah diatur seperti ini, coba di-share ke WA. Yang mana yang kurang rapi diatur lagi spasi ini. Kalau kelebihan, berarti spasi ini dikurangi. Kalau terlalu banyak, spasinya harus dikurangi. Kalau kurang, harus ditambah spasinya. Tinggal mengatur spasi ini saja. Kemudian, yang di sini juga sama. Biar rapi. Ini ada keterangan. Mungkin kalau ingin dikasih keterangan, bagi yang ingin mengoreksi arah kiblat, garislah bayang benda yang tegak lurus di tempat yang datar. Bayang-bayang benda pada jam rosdul kiblat yang tertera tersebut sudah mengarah di kiblat. Pastikan pada jam tersebut ada sinar matahari. Di sini dikasih bintang agar pada saat di-share ke WA nanti bisa menjadi tebal hurufnya. Begitu juga misalnya yang di maghrib. Di maghrib ini juga bisa dikasih bintang di depannya. Dan di belakang WIB juga dikasih bintang. Contohnya seperti ini. Kasih bintang. Kemudian yang di belakangnya WIB ini, belakangnya B, ini juga dikasih bintang. Ini nanti hasilnya kalau ada di WA, ini menjadi tebal. Yang ada di subuh juga.
Misalnya yang mana lagi? Misalnya jadwal ini juga bisa. Di depannya J ini. Kemudian di belakangnya A dikasih bintang. Agar pada saat di-share ke WA, ini menjadi huruf yang tebal. Kemudian di sini ada HTTPS, sebaiknya dicek dulu jamnya dengan link di bawah ini. Dikasih HTTPS, Din is it Surabaya. Karena markasnya tadi, markas Surabaya. Semoga bermanfaat. Terakhir seperti ini. Saya kira ini sudah cukup sekian. Sudah di-share, bisa di-share ke YouTube, bisa di-share ke WA, Facebook, dan lain-lainnya. Sekiranya cukup, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk sahabat-sahabat semuanya. Saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Bila masih banyak salah kata. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.